membuat gamenya. Peluru-pelurunya itu bisa bergerak sesuai dengan objek atau gambar dari pesawat jet itu bergerak. Dan ketika kita cek apakah dia bisa game over kalau menyentuh musuh. Nah, berhasil ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Hari ini Pak Noval akan membuat tutorial yaitu game military invasi atau invasion ya. Nah, di game kali ini kita akan membuat sebuah pesawat tempur yang membasmi musuh-musuhnya di udara ya dengan temakan perkotaan. Seperti itu ya teman-teman semuanya. Nah, di game kali ini kita akan membuat dengan menggunakan Scratch yang ada di website ya. Seperti itu. Lalu bagaimana caranya kita mengakses Scratch-nya? Pertama, kita arahkan ke mesin pencari Google, lalu kita masukkan URL atau alamatnya yaitu adalah scratch.mit.edu. Ini adalah halaman resmi dari aplikasi Scratch ya. Nah, di sini kita akan tampil dashboard menu utama dari website Scratch. Untuk memulai, kita akan mengklik Start Creating untuk memulai membuat project Scratch baru. Ya, di sini kita tidak perlu login ataupun membuat akun ya, teman-teman ya. Jadi tidak perlu dikhawatirkan. Nah, di sini ada menu tutorial, kita close saja karena kita tidak akan gunakan. Ini adalah tampilan utama dari Scratch ya, teman-teman semuanya. Masih kosong dan juga splitnya masih ada satu, yaitu split default dari Scratch, yaitu kucing. Nah, di game kali ini kita membutuhkan 4 buah split utama ya, agar game ini bisa berjalan dan sesuai dengan keinginan kita. Split pertama yaitu kita butuh jet, split kedua kita butuh fighter jet sebagai musuh, kita perlu peluru ya, proyektil peluru untuk menyerang musuh-musuh ya dan menghancurkan pesawat musuh. Lalu kalimat ataupun teks game over yang akan menginformasikan dan menandakan bahwa game telah berakhir dan kita dianggap kalah. Di sini nanti link script yang akan digunakan sudah Bapak sediakan di deskripsi video ini. Nanti kalian bisa akses ya. Seperti itu teman-teman semuanya. Oke, tidak pakai lama lagi, kita akan segera mulai membuat gamenya ya. Oke, selanjutnya kita akan hapus script pertama atau bawaan dari aplikasi. Kita close. Lalu kita upload spread yang akan kita gunakan. Di sini Bapak sudah download ya keempat spreadnya. Tinggal kita choose spread, lalu upload spread, lalu klik dan pilih spread yang akan kita gunakan ya. Di sini Bapak sudah download dan tersedia di folder download ya teman-teman semuanya. Kita klik open, lalu spread akan secara otomatis terimport ya ke dalam project game kita. Ya, di sini ada jet, game over, fighter jet dan bullet atau peluru. Nah, agar memudahkan kita dalam penyusunan dan pengerjaan project, spread ini kita akan susun sedemikian rupa untuk memudahkan proses pembuatan ya. Di sini karakter utamanya adalah jet yang akan menembakkan peluru ke pesawat musuh. Berarti pesawat jet ini kita akan letakkan di bagian kiri atau di bagian awal. Lalu kita membutuhkan peluru ya. Peluru ini yang nanti berfungsi untuk menghantam jet-jet musuh dan menghancurkan jet-jet musuh yang ada di sekitar kita dan di depan kita. Fighter jet ini adalah kumpulan pesawat-pesawat musuh yang akan menabrakkan diri ke pesawat jet kita ya. Jadi nanti ketika fighter jet ini menabrak pesawat utama kita, maka game akan berakhir. Lalu teks game over menandakan bahwa game berakhir saat fighter dan pesawat jet utama kita saling bertabrakan ya. Seperti itu. Nah, spread sudah kita import, lalu kita lihat di sini backgroundnya masih putih polos ya, jadi kurang enak aja dilihatnya kalau putih polos. Lalu kita akan tambahkan background ya, agar tampilannya menjadi lebih menarik. Untuk menambahkan background cukup mudah, kita pilih ke menu backdrop, choose backdrop. Karena ini invasi militer, kita pilih yang metro ya, perkotaan, agar sesuai dengan tema kita. Nah,
backdrop telah berhasil diupload. Ya, teman-teman semuanya. Oke, kita sudah menyiapkan sprite dan backdropnya. Kita akan mulai lanjut ke penyusunan coding blocknya. Ya, oke, coding blocknya kita akan mulai dari pesawat jet terlebih dahulu. Jadi setiap sprite ini nanti punya codingan bloknya masing-masing dan juga memiliki fungsinya masing-masing ya. Oke, kita mulai dari pesawat jet. Oke, kita mulai dari pesawat jet. Di sini sebelum kita mulai, teman-teman semuanya, yang perlu kita perhatikan adalah kita harus menentukan nilai-nilai ataupun variabel yang akan kita gunakan untuk mendukung game ini agar bisa berjalan ya. Nah, di sini hal yang pertama kita lakukan adalah kita akan membuat variabel terlebih dahulu. Variabel itu sebuah nilai ya yang memiliki fungsi tertentu. Di sini kita lihat di kode blok sebelah kiri, kita ambil di warna orange ada namanya variabel. Kita klik variabel. Nah, di sini kita perlu menambahkan dua variabel baru agar mendukung proses pembuatan game kita. Yaitu kita akan kita pilih score, itu untuk menampilkan skor dari game yang akan kita gunakan atau poin ya, seperti itu. Ketik OK. Nah, di sini kalau kita checklist, nanti nilai skor itu akan muncul di pojok kiri atas ya. Jadi nanti kalau kita berhasil mengenai objek pelurunya, nanti kita bisa mendapatkan skor misalkan 1, 10, ataupun 100 dan seterusnya. Variabel kedua kita berikan nama speed. Speed ini nanti berfungsi untuk mengatur kecepatan dari pesawat musuh ya, seperti itu. Jadi seberapa cepat pesawat musuh itu akan menghampiri kita nanti diatur dengan menggunakan variabel speed. Oke. Alhamdulillah kita sudah tambahkan dua variabel, tapi speed ini kita tidak perlu tampilkan ya teman-teman ya. Kita hide saja. Baik. Selanjutnya kita akan mulai menjalankan fungsional dari pesawat ya. Di sini kita akan memberikan sebuah instruksi, yaitu ada di event, kita pilih when start clip. Jadi bendera hijau ini merepresentasikan game akan segera dimulai. Jadi ketika game ini kita green flag ya kita klik, game ini akan mulai. Lalu setelah itu kita ke variabel lagi teman-teman. Ke variabel, lalu kita pilih set ya. Pilih variabel set. Di sini nanti variabelnya berfungsi untuk mengatur skor ya dari pesawat yang akan kita gunakan ya. Nah, di sini kita ganti my variable ke score, variabel score. Jadi nanti variabel score ini akan terhubung ke papan skor yang ada di sini. Nah, kita set skornya mulai dari 0 ya. Kalau nggak dari 0 nanti nggak bisa jalan, nggak bisa dihitung ya, seperti itu. Selanjutnya kita mulai ke set size. Kita akan mengatur ukuran dari pesawat jetnya. Kita pilih looks, lalu kita cari set size. Nah, di sini ukuran defaultnya adalah 100%. Jadi ukurannya 100% itu cukup besar ya teman-teman ya. Kalau kita main game terlalu besar ini kurang nyaman untuk dilihat. Makanya persentase ukurannya atau size-nya kita akan kecilkan. Di sini Bapak akan kasih 25%. Lalu klik. Nah, pesawatnya langsung menyusut ke ukuran 25%. Ya, kurang lebih besarnya seperti ini ya ukurannya. Lalu kita atur motion. Motion itu adalah gerakan. Kita akan mengatur gerakan pesawat yang akan kita gunakan. Kita klik motion, kita pilih go to X dan Y. Nah, di sini kita akan mengatur gerakan dari pesawat. Nah, di sini pesawat itu akan mulai dari sebelah kiri. Jadi kalau nilai X itu minus 180 itu startnya dari paling pinggir sebelah kiri. Ya, seperti itu. Semakin tinggi minusnya,
Ya, semakin makin pinggir dari pesawat itu akan memulai start. Ya, nah, jadi untuk X itu nanti gerakannya eh, horizontal, kalau untuk Y nanti dia vertikal, ya, naik turun, ya, naik dan turun. Kalau X itu maju dan mundur, seperti itu, ya, atau bergeraknya lurus atau mundur ke belakang. Nah, di sini Bapak atur kita mulai dari 170. Nah, nanti letak pesawat ini akan agak maju ke depan nih. Jadi startnya ada di pinggir sebelah sini. Lalu min Y6. Min Y6 itu titik lokasi ketinggian ya dari pesawat ini akan start. Karena kalau kita tulis 0, nah dia akan berada di tengah. Sebenarnya opsional sih ya, kalian mau di mana. Yang penting kita mulai startnya dari tengah-tengah background ya atau backdrop. Di sini Bapak tuliskan 0. Nah, kita sudah meletakkan nih start dari posisi pesawat akan memulai game. Selanjutnya kita tambahkan yaitu adalah control ya. Kontrol ini digunakan untuk mengontrol dan mengatur gerak dari pesawatnya. Nah, di sini kita akan menggunakan metode repeat until. Kita ulangi sampai. Ya, nah, di sini ada kode blocks di tengah. Nanti kita akan coba hubungkan ya. Repeat until. Nah, di sini kita perumpamaan ketika pesawat jet itu menyentuh musuh ya, maka nanti game kan akan berakhir. Berarti kita harus menggunakan metode sensing atau sentuhan ya, touch. Jadi kita pilih sensing, touching. Nah, jadi ketika nanti pesawat jet ini menyentuh fighter jet, kita klik lalu fighter jet. Nah, nanti ini kan game akan berakhir ya, seperti itu. Jadi akan berulang terus sampai dia menyentuh pesawat jet musuh. Ya. Selanjutnya kita kasih kondisi perulangan dengan menggunakan metode if. If ini kondisi di mana segala sesuatu itu harus terpenuhi dan itu akan terus berulang sampai kondisi itu terpenuhi sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Nah, kita menggunakan if ya teman-teman ya. Kita menggunakan if ada di control, lalu kita menggunakan if then ya. If then. Nah, di sini ada kotak kosong ya. Di sini kita akan mengatur pergerakan pesawatnya dengan metode if. Jadi jika kita pencet panah atas, nah nanti pesawat itu dia akan ke atas, gitu. Jadi jika kita mencet panah ke bawah, pesawat akan ke bawah. Ya, kita pilih sensing, lalu kita pilih key. Ya, key ini tombol ya. Kita masukkan. Nah, di sini kan nggak mungkin ya kalau kita gerakin pesawatnya itu pakai spasi. Berarti pesawat itu bisa loncat dong. Jadi nggak logis dalam pesawat terbang. Lalu kita pilih up arrow. Nanti dia akan bergerak ke atas kalau kita pencet. Nah, di sini kalau kita pencet panah atas, apa yang akan dilakukan? Apa yang terjadi? Kita pakai motion. Change Y by. Mana Y? Kita cari Y. Change Y by. Nah, jadi di sini kita akan ketika kita mencet tombol panah atas, nanti dia akan pindah posisi Y-nya sebanyak 10 gitu. Ya, seperti itu. Jadi nanti kalau kita pencet atas dia naik ke atas ya. Lalu kita kondisi kedua, pakai if lagi. If lagi kita letakkan di bawah if. Kita ulangi menggunakan sensing kembali. Oke. Nah, kan tadi atas, sekarang kita pakai bawah. Sama, kita pakai Y lagi. Nah, jadi nanti dia akan ke bawah. Ya, seperti itu. Arrow. Nah, ini kan ingat ya, ini positif.
Kalau positif nanti dia naik ke atas terus, berarti kita harus pakai negatif. Jadi nanti dia akan mengatur posisinya ke bawah ya, seperti itu. Nah, nanti ke bawah kan, ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas. Seperti itu. Jadi pesawatnya sudah bisa naik turun. Nah, sekarang kita atur lagi agar pesawatnya bisa maju dan mundur. If lagi. If, kita tambahkan if dulu deh semuanya. Biar nggak pusing. Karena nanti kita akan menambahkan kondisi ketika maju, ketika mundur. Nah, kita tambahkan sensing kembali. Kita pilih K. Kita langsung tambahkan saja dua-duanya. Nah, tadi kan atas, bawah. Berarti kita butuh mundur. Mundur boleh, maju mundur dulu boleh, maju dulu boleh. Tapi kalau Bapak pilih yang mundur dulu. Jadi kalau kita pencet panah ke kiri, pesawat itu akan mundur. Nah, lalu kalau kita pencet panah ke kanan, pesawat itu akan maju ke kanan. Nah, di sini kan pengaturannya dia posisinya poin nilai X ya. Nilai X itu pergerakannya itu horizontal, maju atau mundur. Ya, berarti kita pakai motion X, yaitu set nilai X. Jadi kita set X2. Set X2-nya untuk left arrow kita pakai minus 170. Berarti nanti dia akan mundur ke belakang. Gitu. Di posisi koordinat minus 170. Lalu right arrow berarti set X2 ini minus 170, ini berarti kita harus naikkan posisinya. Kita taruh di 130. Ya. Nah, kita lihat nanti bisa maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur. Jadi dia nanti maju ke posisi minus 130, lalu nanti dia mundur ke posisi minus 130. Ya, seperti itu. Lalu kita akan tambahkan script untuk memberikan informasi bahwa game berakhir. Yaitu ada di event. Nah, jadi kita akan memberikan sebuah pesan ketika kita menerima sebuah pesan. Nah, ini kita tambahkan sebuah pesan yaitu game over. Jadi nanti akan pesan ketika kita menerima pesan game over. Nah, kita pilih kontrol yaitu untuk menghentikan semua game. Kita pilih stop. Pilih another script in Sprite. Jadi menghentikan segala aktivitas script di script yang ada di sini ya, seperti itu. Oke, alhamdulillah sudah selesai yang pesawat jet. Kita akan lanjut ke peluru ya, teman-teman semuanya. Baik, teman-teman semuanya, kita lanjut ke spread berikutnya, yaitu adalah peluru. Kita klik spread peluru, dan di sini masih kosong ya. Nanti peluru ini cara kerjanya adalah ketika kita memencet tombol spasi, peluru ini akan seolah-olah keluar ya atau ditembakkan dari pesawat jet yang kita gunakan. Tapi kan peluru ini nggak hanya satu tembakan yang akan keluar, tapi bisa beberapa peluru akan keluar dari beberapa kali tembakan. Jadi secara berurut ya. Seperti itu. Nah, bagaimana caranya agar peluru ini bisa bekerja dengan semestinya? Nah, yang perlu kita ketahui adalah pertama, kita harus memahami bahwa agar peluru ini ketika dipencet spasi, dia akan keluar banyak nih. Berarti kan dia otomatis harus menggandakan diri ya. Nah, berarti kita harus memanfaatkan sebuah fungsi. Nah, di sini kita akan memberikan instruksinya terlebih dahulu. Kita akan tambahkan sebuah event, yaitu perintah ketika kita memencet tombol spasi. Nah, ketika kita mencet tombol spasi, apa instruksi yang akan kita lakukan? Yaitu nanti dia akan membuat sebuah clone atau cloning, menggandakan diri. Itu ada di control, ya. Pilih create clone of myself. Jadi dia nanti akan menggandakan diri atau menggandakan dirinya sendiri seperti itu, ya.
Nah, setelah kita memberikan instruksi dia akan menggandakan diri, baru kita berikan perintah selanjutnya. Jadi, ketika cloning itu dimulai, maka nanti pergerakan peluru itu akan mengikuti gerakan pesawat. Gimana caranya? Pertama, kita ke control, ya, pilih namanya ketika saya memulai clone. Lalu kita pilih motion. Jadi kalau instruksi kita sudah mulai cloningnya, kita harus berikan instruksi pergerakannya, yaitu di go to. Go to-nya yang mana? Go to nilai X ke nilai Y. Ya, jadi nanti peluru itu bergerak nih dari nilai X ya dan ketinggian Y ya, seperti itu. Nah, di sini untuk defaultnya saya akan taruh di minus 100 untuk jaraknya. Jadi jaraknya itu lebih dekat dengan pesawat ya. Jadi seolah-olah itu nanti pesawat benar-benar menembakkan sebuah peluru. Nah, di sini kita butuh nilai Y. Nah, di sini kan kita perlu ketahui ya, ini kan statis ya teman-teman ya. Jadi nih nanti pelurunya akan keluar di posisi atau di ketinggian minus 70 ya, minus 70 atau koordinat minus 70. Jadi nanti stuck dia di situ aja keluarnya terus. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka kita harus mengatur posisinya. Jadi nanti peluru itu akan keluar sesuai dengan gerakan jet. Di mana itu bisa kita lakukan? Kita pilih ke sensing. Ke sensing, lalu di sini di bawah ada menu off ya, stage. Jadi backdrop of stage. Jadi nanti dia akan bergerak sesuai dengan kondisi spread yang kita gunakan. Jadi kita pilih ini. Nah, ini kita masukkan nih ke posisi Y. Nah, nanti posisi Y-nya akan menghilang ya, nilai Y-nya akan hilang. Nah, nanti langsung digantikan dengan sensing ini. Nah, lalu bagaimana caranya biar dia bergerak? Nah, di sini kan kita udah punya nih spread-nya. Spread-nya kita ganti di bagian stage, kita klik. Nah, pilih spread pesawat jet. Nah, nanti otomatis positionnya akan berubah. Nah, di sini akan muncul position. Ada position X dan Y. Nah, kan untuk mengatur ketinggian, ya ketinggian di atas, ke bawah, berarti nilai yang kita butuhkan yaitu adalah Y position. Seperti itu. Jadi nanti pesawat itu akan menembak atau mengeluarkan pelurunya sesuai dengan ketinggian dari pesawat jet. Jadi pesawat jet misalkan di atas, pelurunya keluar dari atas, pesawat jet ikut ke bawah. Nah, pesawat jetnya ke bawah, dia akan ikut turun ke bawah. Ya. Nah, jangan lupa kita pilih looks show. Nah, tujuannya apa? Ya, biar pelurunya muncul. Kalau nggak kayak gitu, nanti pelurunya tidak akan keluar. Nah, lalu kita kasih kondisi lagi. Kita kasih perulangan, repeat, atau loop. Ya. Perulangan ini berfungsi untuk supaya nanti ketika peluru ini menyentuh sebuah objek, maka nanti clone ini akan hilang gitu. Jadi nggak akan meninggalkan bekas ya di dalam sebuah game. Nah, kita perlu namanya control repeat until di bawah show ya. Jadi setelah peluru itu lewat, baru kita melakukan metode perulangan. Kita pilih sensing. Nah, pilih touching. Jadi ketika dia peluru ini nyentuh nih, menyentuh apa? Pinggir dari pesawat jet. Bisa di atas pesawat jet dikit, tengah atau di bawahnya pesawat jet. Intinya menyentuh dari objek pesawat jet tersebut. Pilih edge ya, menyentuh atau tepian ya, menyentuh tepian dari pesawat jet. Nah, lalu kita pilih motion. Motion ini kita akan menggunakan move. Jadi nanti kita akan atur nih, sekali tembak itu peluru itu jaraknya berapa step ya. Apa mau 5, 10, 15 atau 20. Kalau 20 kan terlalu jauh ya. Jadi agak aneh aja gitu, tiba-tiba pesawat nembak atau di depan udah ada peluru keluar. Nah, berarti kan kita harus atur. Nah, di sini Bapak pakainya
move yang 10 step saja. Jadi biar kesannya nggak terlalu jauh dari lontaran dari antara pesawat jet dan peluru itu menembak, ya ditembakkan. Ya. Lalu setelah sudah selesai, nah nanti dia pelurunya akan nembak nih setiap jarak 10 step, ya. Lalu agar menghilangkan bekas-bekas peluru ini, kita pilih delete this clone. Itu ada di control, kita delete cloning-nya, ya. Seperti itu. Jadi nanti kayak gini, gambarannya kayak gini nih. Kalau kita klik dari yang create clone ya. Nah, pelurunya nembak kan banyak seperti itu. Nah, ini kan nanti ada berbekas ya. Ini kita hidden aja hide pelurunya. Nanti kita bisa start. Kita start. Kita cek. Nah, misalkan peluru itu bisa nembak ya, teman-teman. Oke, kita stop dulu. Nah, itu adalah peluru ya, teman-teman semuanya. Selanjutnya kita akan atur dari sprite musuhnya, yaitu adalah fighter jet. Oke, oke teman-teman, kita lanjut ke sprite fighter jet. Nah, di sini kita akan membuat musuhnya itu tidak hanya satu pesawat ya yang muncul ya, tapi bisa beberapa pesawat sekaligus dalam satu games seperti itu ya. Nah, untuk memulainya, tentunya kita yang perlu kita perhatikan adalah agar pesawat ini bisa muncul dalam sekali play, bisa muncul satu, dua, ataupun tiga dan seterusnya. Berarti spread ini kita harus cloning ya, atau kita clone agar dia bisa muncul banyak sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, untuk dari itu, agar itu bisa terjadi teman-teman, maka pertama kita harus membuat clone-nya terlebih dahulu, ya. Oke, yang pertama di sini kita akan instruksikan sebuah perintah dulu. Jadi perintahnya adalah klik event when green flag klik ya. Jadi ketika kita klik green flag, nanti musuhnya langsung Fighter Jet ini langsung muncul, ya. Lalu kita pilih looks dan pilih kita show untuk menampilkan si Fighter Jet. Di sini kita akan menambahkan ukuran statis dari si Fighter Jet tersebut yang berada pada menu looks dan di set size to ya. Nah, nanti ukurannya kalau kita pakai 100% kegedean ya teman-teman ya. Kita kecilin dulu jadi 20% aja ukuran dari aslinya ya. Selanjutnya, agar dia bisa memunculkan clone dengan jumlah yang kita inginkan, maka kita perlu ke arah menu control. Nah, kita atur perulangannya, repeat ya. Mau berapa kali nih, berapa vector jet yang akan kita munculkan? Kita pilih repeat. Nah, perumpamaan gini, ketika kita tentukan yang mau kita keluarkan atau kita ulangi itu 10, nanti vector jet itu yang akan muncul 10 sekaligus. Nah, karena di sini layar atau tampilannya terlalu kecil dan jika ditampilkan sekali muncul 10 vector jet, ini kan terlalu penuh ya teman-teman ya. Maka dari itu kita akan kurangi saja. Kita akan pakai 3 repeat ya, mengulang 3 kali ya. Nanti ada 3 vector jet yang akan muncul berulang-ulang secara random. Lalu kita akan arahkan untuk membuat cloningnya. Jadi nanti si vector jet ini akan otomatis menggandakan dirinya ya. Seperti itu. Jadi menggandakan dirinya itu sebanyak 3 buah vector jet. Lalu setelah selesai kita hide ya. Jika vector jet itu sudah selesai kita munculkan. Nah, langsung kita hide. Lalu sekarang kita buat nih, fighter jet ini akan bisa bergerak ya. Jadi nanti bergeraknya itu munculnya bisa dari atas, dari sini atas, tengah, bawah, ya pokoknya random lah. Nanti dia sesuai dengan settingan yang akan kita tentukan. Jadi dia nggak nentu, bisa di mana-mana sesuai dengan apa yang sudah kita tentukan. Untuk memulainya, teman-teman, kita akan mulai ke event
pilih, kita cari, oh sorry, bukan event, tapi control. Pilih ketika saya memulai cloning. Nah, jadi nanti ketika clone yang kita mulai, dia akan ngapain nih? Berarti nanti kalau kita klik, cloning-cloningannya dari kopian dari VectorJet ini akan muncul. Ya, nanti dia akan bergerak nih dari kanan ke kiri secara terus-menerus ya. Sampai dia nanti berhasil menabrak pesawat jet atau si karakter utama ini. Ya, nanti digerakkan dari kanan ke kiri secara terus-menerus. Ya, sekali keluar tiga, kanan kiri, dia nanti akan keluar ke kanan terus dan terus ya. Lalu kita atur gerakannya dengan motion, lalu pilih go to. Di sini kita atur ya, dia itu akan mulai dari titik sebelah kanan. Nah, kalau kita pakai tidak ada nilai negatif di sini, berarti dia akan mulainya dari kanan. Ya, 240 berarti nanti vektor jet-nya itu akan mulai dari kanan, paling pinggir sekali. Tapi kalau kita pakai minus, nanti dia paling pinggir sebelah kiri. Ya, itu kan nggak relevan ya. Jadi kita ambilnya mulai dari startnya dari kanan. Nah, selanjutnya untuk posisinya nih, vertikalnya, atas bawahnya. Nah, kalau kita menentukan nilai y-nya dengan nilai tertentu, nanti dia akan munculnya tetap di nilai ini terus, ya, statis. Di titik 58 terus dan terus. Dan itu kan tidak akan ini ya seru ya untuk kita mainkan. Jadi kita harus atur bagaimana caranya dia akan muncul secara random. Bisa dari paling atas, tengah, ataupun bawah secara vertikal. Berarti kita pilih operator, pilih pick random. Ya, nah pick random ini operatornya kita arahkan ke Y. Nah, ini kita atur. Kita mulai dari atur ketinggian paling tinggi dulu. Kita atur dari 150 ya, sampai yang paling rendah sampai 150 ya, dari yang tertinggi 150 sampai yang terendah 150. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi nanti dia bisa munculnya random di antara minus 150 sampai 150, bisa di mana? Di sini seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita atur kecepatan dia terbang. Nah, kita ke variabel. Nah, variabel kita pilih set ya. Mana kita akan setting kecepatan terbangnya. Lalu pilih my variabelnya kita ganti, pilih speed. Nah, speed pun juga sama. Speednya kecepatannya kan kita pengen random ya. Jadi munculnya kadang cepat, kadang lambat. Jadi kan itu sebagai tantangan dalam sebuah game. Jadi kita tetap lanjut pakai operator pick random. Kita tunya kan dari 0 kita ganti ban ke pick random. Kita mulai dari minus 2. Nah, kecepatannya mulai dari minus 2 sampai minus 6 saja. Biar nggak terlalu kencang-kencang banget. Karena kalau kencang banget tingkat kesulitannya tinggi sekali. Ya, seperti itu. Selanjutnya kita akan menjalankan fungsi repeat until. Ya, nanti di sini kita pakai kontrol. Kita atur nih pengulangannya mau sampai mana teman-teman. Jadi kita bisa tentukan sesuai dengan keinginan kita, ya. Kita pilih repeat until. Nah, di sini ada kita perlu sensing. Jadi nanti dia akan mengulang itu sampai sampai mana? Vector jet ini. Dia ngulang-ulang tuh sampai mana? Jadi kita pilih sensing ketika kita menyentuh pesawat jet. Ya, jadi nanti ketika menyentuh pesawat jet, kita pilih motion. Kita pilih change. Ya, change X. Jadi kan nanti gerakannya itu horizontal ya, dari kanan ke kiri. Kita pilih change X by. Nah, nilai 10-nya ini kita kasih variabel speed. Jadi berdasarkan kecepatan ya. Jadi nanti dia apa namanya? Kecepatan dari X itu berdasarkan variabel speed yang telah kita tentukan. Nah, setelah itu kita kasih kondisi ya. Kondisinya kita pakai if then. Di sini kita akan mengatur
pergerakan posisinya ya. Nah, di sini kita pakai operator atau operation. Nah, di sini operationnya adalah kita pakai operation yang kurang dari. Nah, operation kurang dari ini nanti kita perlu nilai si horizontal, yaitu nilai X yang ada di motion. Kita pilih yang X position. Jadi nanti jika kita mulai dari X position, kurang dari min 220. Nah, nanti dia akan kemana nih tujuannya? Ya, kita go to lagi. Nah, nilai X kan dari kanan tuh nilai paling ujungnya 240. Nah, kita pick random lagi di operation, pick random. Nah, kita mulai atur ketinggian dari minus 150 sama seperti yang di bagian atas ya. Kita akan melakukan perulangan dan perulangan terus ya. Seperti itu. 150. Nah, sudah nih. Selanjutnya kita tambahkan if lagi. If then. Nah, di sini kita kasih kondisi. Ketika si vector jet yang ini menyentuh peluru, apa yang akan terjadi? Kita lihat. Kita sensing, kita pilih touching, pilih bullet ya, bullet seperti itu. Lalu apa yang terjadi ketika vector jet ini menyentuh peluru? Nah, tentunya kita dapat skor dong, karena kita berhasil mengenai target. Berarti kita ke variabel, pilih change. Nah, tadi variabelnya sudah kita buat. Agar skor ini muncul di tampilan layar sebelah kiri atas backdrop, maka kita ganti variabelnya jadi skor. Kalau kena, mau kasih berapa skornya? Kalau satu kayaknya terlalu sedikit, Bapak kasih minimal 10 deh. Nah, jadi nanti ketika kena objek pelurunya, si vector jet, nanti dapat skor 10. Nah, sama. Kita atur lagi pergerakannya. Go setelah dapat skor, nanti yang lain ikut bergerak juga, jadi nggak berhenti ya. Go ini udah titik awal, nilai X-nya. Lalu kita pick random operation, kita pick random, ya. Berarti kita mengatur lagi dari 150 sampai 150 nilai Y-nya. Ya, jadi nanti keluarnya pokoknya di antara ketinggian minus 150 sampai 150 secara terus-menerus, ya, random. Nah, ketika sudah terkena peluru, nah tentunya kan harus ada efek ya, biasanya ledakan, dar, atau apa. Nah, kita tambahkan sound, lalu pilih start sound. Jadi sound ini akan kita mulai. Nah, soundnya kita ambil. Nah, ini kan Bapak udah ada, Bapak close dulu ya, biar hilang. Kita cari bareng-bareng. Kita pilih choose sound. Tadi kalau Bapak pilihnya yang koin. Klik, nanti suaranya akan berhasil terambil. Ya, kembali ke kode, nanti start sound, pilih yang koin. Nah, jika dia sudah berhasil mengenai peluru yang sudah berhasil mengenai pesawat tempur musuh atau vector jet, nanti akan bunyi suara centing, centing. Nah, seperti itu. Nanti itu menandakan kita sudah berhasil mengenai objek ataupun target musuh. Nah, kita harus kasih instruksi nih jika game ini berakhir ya, atau vector jet ini berhasil menyentuh si pesawat jet ya. Jadi pesawat jet musuh kita berhasil tertabrak oleh pesawat jet musuh. Berarti kita harus kirimkan broadcast ataupun pesan beruntun. Dengan kita kasih broadcast, nanti dia akan memberikan sebuah pesan yaitu game over. Apa kalau udah game over? Berarti game semua berakhir ya, seperti itu. Nah, oke, kurang lebih seperti itu ya. Kita lanjut ke tampilan game over atau game berakhir ya teman-teman ya. Nah, di game over ini, jadi instruksinya sederhana. Ketika pesawat jet yang kita kendarai, ya berhasil ditabrak pesawat jet musuh, maka game akan berakhir. Jadi, notifikasi game over akan muncul.
muncul. Seperti itu teman-teman ya. Gimana caranya? Berarti kita harus memberikan sebuah perintah terlebih dahulu. Nah, ini kan di tampilan layar game overnya muncul mulu ya. Nah, kita harus ilangin dulu. Kita kasihkan perintah. Even, when. Nah, ketika green flag-nya diklik, kita umpetin dulu bendera game overnya. Nah, hilangkan kalau diklik. Nah, lalu kita kasih instruksi supaya dia akan muncul ketika game berakhir. Di mana kita ke event, kita kasih ketika saya menerima pesan game over, nah nanti kita munculin deh informasi gamenya, game berakhir. Show, kasih suara, biar dia tahu kalau kita sedang kalah. Nah, ini kita karena udah ada, Bapak pilihnya yang lose. Tapi kalau belum, ini Bapak kasih tahu caranya, kita klik sound. Ini Bapak push dulu ya, biar gampang. Pilih choose sound, pilih yang lose, tulis terus tinggal klik. Nah, kode, nanti dia akan muncul sendiri. Nah, kalau sudah selesai, nanti kita akan hentikan semua permainannya. Ada di mana? Ada di stop. Nah, ada di control, pilih stop. Nah, stopnya jangan pilih all ya, tapi other script in sprint ya. Jadi di script yang lain semuanya berhenti. Oke, nah kita sudah berhasil nih membuatnya. Coba kita tes ya teman-teman, apakah bisa berfungsi? Oh, tidak. Nah, suaranya sudah muncul ya. Jadi kalau kita kalah dalam game nanti bunyi suara sound dari loss ya. Kita klik when, dia akan hilang ya. Oke, kita coba. Nah, nanti ini gambarnya bergerak tuh. Pesawatnya akan muncul ya dari atas, bawah, ya, tengah, dia keluarnya nggak menentu seperti itu. Tapi kalau kita when kita klik, nanti dia muncul 3 sekaligus. Nah, kalau nabrak, nah game over. Kurang lebih seperti itu. Oke, kita coba mainkan gamenya. Nah, karena karakter utamanya ada di jet, berarti kita mulai gamenya dari pesawat jet. Ya, kita arahkan ke speed jet, lalu kita klik green flag. Kita start. Nah, spasi. Nah, kita berhasil nih. Ya, kita sudah berhasil membuat gamenya. Peluru-pelurunya itu bisa bergerak sesuai dengan objek atau gambar dari pesawat jet itu bergerak. Dan ketika kita cek, apakah dia bisa game over kalau menyentuh musuh? Nah, berhasil ya. Jadi itulah tutorial dari Manoval untuk game Military Invasion. Silakan nanti kalian teman-teman ikuti dan juga kirim projectnya ke Google Form yang telah disediakan untuk pengumpulan tugas hari ini ya. Silakan kalian bisa tonton berulang-ulang sampai kalian bisa. Nanti jika ada yang kesulitan atau yang bingung, silakan bisa ditanyakan melalui Japri Pak Nopal ya. Oh ya. Nah, untuk menyimpan gamenya, kita akan simpan. Kita klik file, klik save to your computer. Nah, nanti dia otomatis akan ke save ya. Nanti nama defaultnya adalah Scratch Project ya. Kenapa ini ada 4? Karena Bapak sudah download 4 kali dengan project yang namanya sama. Nanti kalian tinggal rename saja, lalu kirimkan projectnya sesuai dengan instruksi yang diberikan. Oke, teman-teman. Itu saja tutorial dari Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.